pick. Alright, tapi Lucas lawan Valentina, alright. Lagi nih. Tugas Rondel sekarang. Maka bisa eksekusi bagus nih ya. Karena sebenarnya dia bisa ngambil Unleash the Beast terus-terusan. Iya, tadi kita lihat contohnya ya Om. Ada contoh di match yang pertama. Super duper works well banget. Untouchable, bahkan undefeated juga. Tadi kalau kita lihat match up dari Lucas dan Valen. Tapi apakah akan menorehkan hal yang sama nih? Karena dua hero dari Alter Ego, mereka masih butuh ROM dan XP. Apakah salah satu opsi yang sempat di-mention tadi ya, masuk nih? Khalid Hilda. Khalid Hilda. Atau Edith yang out of nowhere muncul. Hilda oke. Oke, Hilda satu. Hilda diklaim. Satu lagi. Kalau sampai Khalid seru nih Hayabusanya nih. Lumayan berat juga ya jalannya Carl. Dan jawabannya mengarah ke area Chip. Sama-sama serem Sama-sama sih. agresif sih. Why Y-walk dan Even jawaban Vexana. cepat mengarah ke area Vexana. Cari stabilitas di objektif. Alter Ego. Alright, luar biasa sih buat Alter Ego. Suka sih draftnya nih. Iya, draftnya bagus banget. Dan Kartizi sekarang nih ya. Di game yang pertama dia ditutup movementnya dia, bagaimana cara dia mau masuk tadi setelah turtle yang kedua itu sudah nggak bisa bergerak sama sekali. Dan sekarang dengan Hayabusa ini palang pintunya banyak banget. Ada Chip, ada Hilda, masih ada nanti Suyo juga. Para champ juga langsung berkumpul di kolom komentar karena kita sebentar lagi akan masuk ke pertarungan di game yang kedua. Ini dia pertemuan antara Alter Ego berhadapan dengan tim Liquid Philippines. Let's go. Yap. Dan lagi ya, ada Chow lagi untuk di game yang kedua. Tapi Dreams dengan Chip. Early aggression bisa jadi kita lihat nanti setelah Chip punya level 4 shortcut yang dibuka. Dengan Kartizi akan fokus untuk farming dulu mulai dari purple buff menuju ke orange buff juga. Dan ini cukup nyamannya untuk Alter Ego karena mereka punya Valentina. Valentina yang bakal bisa mengambil ultimate Sunfoot udah paling enak lah pokoknya lah nanti. Udah paling nyaman ya ini ya. Cuman kita lihat nih implementnya. Di game kali ini Warcry ini udah jadi template emblem yang pasti dibawa oleh Hayabusa zaman sekarang. Oke, dan Sunfoot juga dia cuma akan fokus untuk grab smite ya. Kena TV juga. Dan mengambil karya wall dari Blessing dan bicara soal Lucas kebetulan sekali ada satu buah poin eliminasi yang bisa diamankan, di mana Sanji ternyata harus dikorbankan. Ada pertukaran 1 untuk 1 dari kedua belah tim. Yap, terkena flash combo tadi yang memang cukup besar ya damage yang diberikan tadi oleh Sunford juga. Dan Nino 1v1 dulu berhadapan dengan Sunford. Dari art of hunting yang bakal dimainkan dengan Nino. Tapi harus hati-hati karena Kartizi sudah mulai mengintai sebenarnya dari belakang. Mau nggak mau ya harus mengupayakan sebisa mungkin dapatin early-nya, tapi JP, wow, almost is never enough. Untungnya JP masih bisa bertahan dan masih bisa mundur dengan selamat dengan reaction point yang dia miliki. Meanwhile di area top lane ada 1v2 situation, ada diam-diam yang menanti Nino, tapi nampaknya Nino masih bisa bertahan dari serangan dua pemain tersebut. Yap, tidak bisa langsung di instant ya buat Ninonya karena ada extra shield yang didapatkan ketika masuk ke dalam bush juga. Dan turtle akan spawn. Kalau diambil oleh siapa dulu? Kalau untuk setupnya Dream sebelum level 4 ya. Dari belum ada shortcut seharusnya masih aman buat tim Liquid PH. Sedangkan sih tanpa shadow kill. Untungnya masih ada satu bayangan yang dibuka tepat pada waktunya yang membuat akhirnya Carl still survive. Tapi pertukarannya tidak begitu baik adalah GB. Yap. GB yang harus hilang. Dan tempat di mana Alter Ego bisa melakukan setup ya. Iya. Gagal juga. Dan Unleash the Beast untuk Sunford, tapi lihat di kaki Sunford sudah ada marking ya, ada mark di mana Rondel punya Unleash the Beast. Itu dia, apakah akan ada adu mekanik lagi di area objektif Turtle yang masih membutuhkan GB untuk membekali diri dulu dengan purple buff sebelum akan ada ancang-ancang setup di area Turtle. Ya, apakah akan coba untuk dikontestasi juga nih pertanyaannya dari tim Liquid melihat adanya Karimetak yang tidak begitu jauh. Sanji mengarah ke area mengunci satu pemain dan lihat bagaimana Nino tumbang, tapi Turtle nampaknya menjadi pertukaran atas hilangnya Nino. Ya, benar-benar langsung di instant ya, dan mundur gitu loh. Dari tim Liquid PH mereka tidak ingin ada team fight yang dilakukan juga di Turtle karena mereka tidak akan atau ingin ya melakukan team fight di area sana. Jadi mereka akan fokus untuk melakukan pick off juga dan Yuktizi dikandangin sekarang belum bisa bergerak sama sekali. Ada Dreams yang sudah bersiap juga dengan shortcut yang dimiliki oleh dia. Waduh, itu dia. Heist sudah mulai dibuka kari Purify-nya untungnya masih bisa survive dari serangan Duel Dragon tadi yang sempat dibuka oleh JP. Tapi nampaknya untungnya dua-duanya sama-sama bisa mengatasi nih. Tadi ada sempat siasatnya mau dibuka ya dari kedua belah roamer. Yep. Dan buat bagian mananya nih Sunford-nya masih terlihat dengan juga. Rondel
Ada yang terlihat hampir tumbang ya. Tentunya masih bisa gojek dari roundel-nya. Serangan dari Shadow Kiro untuk mempercepat landing. So far so good. Liquid masih memegang kendali tipis, tapi nampaknya Sunford sudah mulai terkunci. Ada satu buah serangan yang diaktifkan gitu saja oleh tim Alter Ego mengarah ke arah Sunford. Lihat bagaimana kawanan dari Alter Ego mengunci Sunford sehingga Sunford tumbang di kali pertama. Yap, kuantitas ya. Quantity over quality tadi. Yap. 4 melawan 1 yang terjadi berkat bantuan shortcut yang dibuka juga Alter Ego. Mereka masih menang buat tim Fajar, tapi di bagian bawah bisa diplating secara perlahan oleh GTZ. Dan nampaknya timing dari Hais yang datang tidak begitu tepat. Membuat akhirnya ada tendangan maut yang menewaskan nyawanya di area bottom lane. Dan sayang sekali, ini menjadi keuntungan karena ada platingan juga yang sempat diamankan oleh tim Liquid. Meanwhile di area top lane, GB pun harus ikut tertewaskan dengan area 1v2 situation dari tim Liquid Putih. Ya, dan Sunford tidak takut sama sekali meskipun ada Valentina yang dipakai oleh tim lawan. Tetap nih, dengan Lucas yang dibawakan juga, Sunford punya potensi yang sangat besar untuk membalikan setiap tim fight yang terjadi. Tadi kelihatan kan, waktu ada shortcut yang dibuka juga, dia berhasil mendorong 3 pemain masuk ke dalam turret yang dipegang dengan tim Liquid. Sejauh ini menyala ya, Yep. sejauh ini masih bisa bertahan dari serangan upaya yang masih belum fit juga sebenarnya dari Alter Ego untuk bisa masuk ke area lead tim fight yang kembali dipaksa. Lagi-lagi ada satu Eternal Guard yang membuat akhirnya Alter Ego mengurungkan niat untuk memberikan kembali serangan. Tapi terdengar flicker for defensif. Dikeluarkan begitu saja Yuktezi karena Turtle sudah mulai kembali di poke. Saya bisa sampai di orange buff ya. Tapi ya Nino berjuang sekuat tenaga juga untuk bisa memegang pemain-pemain dari tim Liquid PS segera Way of the Dragon dan bahkan langsung tumbang. Terlalu banyak jumlah dari pemain tim Liquid PS dan Dreams juga tertinggal seperti di area depan. Dikunci kah? Oke. Masih ada satu buah Cyclone Eye Save the Day dan nampaknya tim Liquid udah satu pemain enough mundur lagi mengarah ke area objektif Turtle yang emang bukan jadi karakter untuk tim Liquid juga melihat adanya assassin power yang mereka bawa ya, sehingga Amin landing udah mulai dipegang oleh Paul di area top lane dan nampaknya kali ini ada satu buah serangan lagi dari Alter Ego mengarah ke area JP. Turtle-nya masih mau dipegang dan nampaknya shortcut juga sudah mulai menginvade beberapa member dari Alter Ego. Carl sudah mulai mengarah ke arah join fight. Turtle jadi take over dengan ya Retribution yang on point dan lihat bagaimana pertukaran yang diamankan oleh Alter Ego hanya mengarah ke arah Sunford saja. Iya. Shadow Kill plus Retribution yang dengan Cartesi tadi ya, right on time tadi. Dia dari area mid langsung buka Shadow Kill-nya, Code Shadow-nya. Di follow up dengan Shadow Kill. Dan goldnya kembali berlimpah nih untuk tim Liquid PH. Sama-sama dengan Thunderbelt untuk kedua EXP lane. Tapi ini tim Liquid PH yang dimana sebenarnya kalau kita melihat dari draft, mereka bisa di outplay tapi mereka malah menang dari Alter Ego. Slow but sure tempo yang nampaknya bisa membuat tim Liquid Filipin bangkit dari serangan yang mau coba untuk dibawa oleh tim Alter Ego. Satu turret memang berhasil diruntuhkan begitu saja oleh Alter Ego, tapi ada satu serangan lagi. Sanji terdeteksi di area damage yang diberikan oleh Nino, menjadi dua keuntungan masif untuk Alter Ego. Ya, dengan posisi 4 melawan 4 juga. JP recall yang terpantau tadi. Untung masih punya Jet Kundo dan kembali bisa keluar ya dari situasi yang cukup serem sebenarnya juga. Yap. Si berjuang untuk bisa farming Yuktezi-nya di area mid-nya. Itu Hilda lumayan tebal. Shadow Kill untuk Hilda. Nino masih bisa kabur juga, dikejar oleh Cartesi. Masih bisa gocek-gocek dari serangan ya. Carl juga ngasih teori ancaman. Ya nampaknya situasi kali ini kalau ngomongin ancaman udah lumayan mengancam Alter Ego nih Om. Tipis lah ya. Tipis, bener. Tapi tergantung power buat Dreams juga sih. Apalagi kalau semakin late game sebenarnya ada advantage kan buat Alter Ego, di mana mereka bisa menang jumlah kalau ngebawa chip sendirian. Mungkin split push dan tiba-tiba buka shotgun lagi. Betul. Dan perbedaan Blood Gold dari kedua Blood Goldnya juga ya sebenarnya lumayan berasa ya, di 800 total di lead. Oleh Yuk yang udah, Yuktezi udah ngambil ke area Skypizer nih. Vedrava juga kebetulan udah bisa di-create oleh Hais. Kita bicara gimana dia bisa save aja nih dari JP yang dari tadi proaktif. Belum ada shortcut. Itu dia shortcut yang sudah mulai terbuka. Tapi nampaknya portal tersebut belum mendapati follow up. Mundur nampaknya menjadi keputusan yang bijak bagi Alter Ego saat ini. Ya, portal yang cukup sia-sia dikarenakan portal sudah dibuka. Ada shortcut tapi turtle-nya baru spawn sekarang. Jadi untuk source skill yang sudah berkurang tadi untuk Alter Ego dan bahkan turtle menjadi lord di menit yang ke-8. Berarti hanya 2 turtle yang kita lihat ya di game yang kedua sekarang. Dan tim fight yang memang sebenarnya terjadi cukup menanggung buat Alter Ego. Karena mereka nggak terlalu all in dibandingkan dengan game yang pertama. Betul, ini lumayan banyak momen yang bisa membuat Alter Ego tersendat ya di-create oleh tim Liquid sejauh ini. Ini buat tempo yang harus mereka bawakan ini jauh masif. Dan bahkan bayangan untuk ngebuat counter pressure pun nggak bisa diimplement oleh Alter Ego di sini Om. Kalau dia masih bebas banget ya.
Dan Hayabusa yang kita ngeliat ada Hilda, terus ada Chip, biasanya kan Hayabusanya kena pressure, tapi ternyata Kartisi bisa keluar dari situasi yang sulit dan dia bahkan leading secara level dibandingkan dengan GB, punya item juga. Menang tadi untuk adu retri di turtle yang kedua. Betul, dan selain itu juga match up antara Sunford dan Rondel yang kita sempat lihat contohnya bersinar di game kali ini, penghindaran tersebut nggak sih yang membuat akhirnya jarang banget ada Rondel juga yang dilibatkan. Kalau kita lihat juga kan 1v2 situation yang selalu dipegang nih oleh Sunford dan juga Crown membuat Ninonya babak belur. Itu mungkin jadi satu faktor juga ya. Bisa jadi juga Gak ada ya. adu mekanik Dan bahkan akhirnya Rondel ngambil ultimate-nya Sanji sekarang. Betul. Sudah bukan Unleash the Beast lagi. Alokasinya udah mulai berubah nih karena nggak ada waktu yang tepat untuk bisa masuk ya, bisa direalkan alter ego yang kali ini mengunci sosok Karl'Tzi di waktu yang tepat. Satu pemain hilang, ada Sunford yang berjalan untuk memberikan satu buah bantuan, tapi nampaknya teman-teman dari alter ego memilih untuk mundur terlebih dahulu di area bottom lane. Yap, keuntungan menggunakan chip, shortcut yang dibuka. Yep. Menang kuantitas dan langsung dapetin satu pemain juga, dan yang terpenting yang tumbang itu adalah Kartisi. Jadi mereka bisa menghambat pertumbuhan dari Kartisi untuk menginjak level 15 juga, mungkin untuk mengadu retribution nanti berhadapan dengan GB. Dan sekarang masih dengan Lord yang belum disentuh sama sekali, belum ada yang melakukan setup untuk Lord ini. Dan alter ego kemungkinan mereka bisa memulai untuk start di Lord yang pertama. Ini fresh start sih, karena goldnya lumayan signifikan, masih bisa dikejar oleh teman-teman dari alter ego. Dan bicara soal experience, kita lihat ini gak ada experience yang begitu timpang antar kedua belah jungler ya. Memang di lead tipis, tapi lihat GB juga udah ready dengan Blood of Despair-nya. Tapi ada dua Dragon mengarah ke arah Nino. Di follow lagi negara di Eternal Guard yang mampu membuat Nino tumbang di tangan seorang Sanji. Shortcut dibuka, portal mengarah ke arah JP dan kawan-kawan dari Team Liquid Philippines buat akhirnya killing spree. Berhasil diamankan oleh seorang GB. Sunford masih coba untuk mulai menahan negara ya. Unleash the Beast dengan resolve yang pasti mengarah ke arah GB yang coba untuk memberikan satu buah serangan masif dengan adanya Blood of Despair mampu untuk mengamuk di tengah-tengah kerumunan tim Liquid Philippines. Masih dengan 1-1 juga, masih cukup sengit ya. Apalagi Lord yang belum diambil oleh siapapun juga. Mereka sangat fokus untuk mendapatkan kemenangan di team fight terlebih dahulu. Dan sekarang untuk mid turret akhirnya outer dicabut, alter ego. Kurang untuk satu turret bagian mid. Tapi wow, nendang ke GB tanpa ada follow up. Lumayan telak nih. Oke, apakah menjadi sign untuk balikin lagi JP? Apakah harus tumbang di reach dengan adanya satu buah synchro vision. Menculik sudah mulai kembali menjadi gaya permainan damage masif dari GB, mampu untuk menumbangkan karya dua pemain. Dan itu dia Roundel dengan adanya Unleash the Beast yang dia coba untuk imitasi, mampu untuk memberikan teori ancaman, dan Lord diamankan oleh tim alter ego. Yap, dan ini dia alter ego yang akhirnya back on the track juga. Yes. Mereka menang untuk Lordnya. Hais punya Holy Crystal. Item yang cukup keramat ketika sudah dipegang oleh Farid. Dan damage masif untuk Magic jelas akan dipegang juga alter ego. Dan mereka bisa melakukan 3 lane push dengan Lord pertama ya. Belum enhance Lord sebenarnya. Tapi ya Lord ini sepertinya akan dikawal oleh pemain-pemain alter ego juga. Atau slow push mereka bisa lakukan sekarang. Karena di area top lihat ada Nino yang sudah mengawal di area top. Inner turretnya yang bakal coba untuk diambil oleh alter ego juga. Dan Melvic Roar untuk GB. Udah masif banget sih ini resort skill. Dengar ya, satu BOD aja tadi udah langsung meledak-ledak. Tapi waduh, ada Bos Roti ini lagi mantau alter ego nih. Bos Roti, waduh, lagi mantau ya. Timnya lagi berada di posisi winning condition ya Om. Nih lagi happy ya berarti ya? Lagi happy tuh, full senyum tuh. Waduh, full senyum nih. Aduh, Bos Roti, minum dulu. Bos Roti, minum dulu Bos Roti. Oke, lagi mantau alter ego di winning conditionnya. Slow push yang berjalan sesuai skenario nampaknya mampu untuk memberikan advantage. Inner-innernya Liquid hilang di sini Om. Iya, at least ada keuntungan ya. Betul. Inner turretnya yang memang nggak bisa spawn lagi nih, tumbuh lagi nih buat inner turretnya. Di mid akhirnya hilang juga, dan Kartisi lagi-lagi masuk dengan shadow kill. Terbagi bahkan nampaknya damage-nya tidak begitu baik. Ada Eternal Guard yang di pop up oleh Roundel. Nampaknya memberikan efek kejut yang apik di area mid lane. Tapi ya masih bisa ditahan untungnya oleh teman-teman dari tim Liquid Philippines. Karena kelihatan serem ya tadi ya, ketika Kartisi masuk dan kalau sampai dia gagal untuk melakukan shadow kill, dia langsung panis. Tadi kan waktu dia kalau timnya di atas, dia lagi mau buka shadow killnya, ke cancel ternyata. Betul. Dan untungnya ya, untungnya itu nggak terjadi lagi.
Dan nampaknya ini jadi satu hal yang krusial banget nih ya. Karl yang harus bergelut dengan waktu, ditambah lagi Alter Ego udah maksa instik team fight-nya, ini ngebuat Shadow Kirunya lumayan jadi tricky banget sih buat Karl. Ya, terbagi-bagi. Itu yang paling penting. Dan setiap kali ada chip, pasti terbagi nih. Karena chip kalau sampai buka shortcutnya juga, kan kebagi ke sana. Ya, ada ketambahan shield satu juga. unit lagi nih. Betul. Ada satu blockingan tambahan. Ya, wah serba salah sih Karl. Dan nggak banyak selain main laning jauh nggak sih? Tapi yang dipilih oleh Karl ini juga jarang buat mainin laning jauhnya. Karena kalau kita lihat maintain laning dari Alter Ego juga lumayan konsisten di area top. Nah, ini kalau main lane jauh, tim Liquidnya lebih bahaya. Karena ada shortcut. Nah, itu yang bahaya. Jalan sendirian, ini bukan opsi buat tim Liquid PH. Serba salah nih untuk Karl ya. Sudah mulai diambang dilema untuk bisa memainkan peranannya di game ini. Hunter Strike di tangan. Ada BOD, Malefic. JP? Tapi Ini cukup target tadi mahal. flicker. Itu dia. Baru ada Athena dan juga Athena doang nih yang item dibulatkan ya untuk JP juga sebenarnya. Itu flicker yang mahal ya. Karena akhirnya sekarang mereka tidak bisa melakukan setup di Enhanced Lord. Tadi sebenarnya mereka mau main pick off dulu. Mungkin 10 second, 5 second sebelum Lordnya keluar. Mereka instant pick Klik off satu satu. Ya, mereka bisa menang quantity. Tapi sekarang dengan hilangnya flicker, mereka sekarang susah untuk bisa melakukan setup. Karena jelas JP akan terlihat duluan kan. Kalau ada flicker enak tiba-tiba di samping musuh. Dan Lordnya masih coba untuk dipaksakan di kontes, tapi JP hilang. Seketika di tangan seorang Haze, Lordnya pun hilang ditelan oleh tim Alter Ego dan Karl pun harus tersendat. Dan nampaknya tumbang di tangan pemain-pemain dari Alter Ego, 2 hilang untuk nothing. Dan 3 pemain tersisa dari tim Liquid Philippines dipaksa untuk mundur ke area belakang. Alter Ego cukup mengganas ya, apalagi di game yang kedua ini mereka tidak kendor sama sekali. Mereka bahkan lebih menang objektif juga, terutama di objektif Lord tadi. Dan ya nice moment tadi untuk Alter Ego, di mana JP terlalu memaksakan sepertinya. Maju sendirian sudah terlihat, terpunish. Kartizi juga bahkan tidak sanggup untuk berbuat banyak. Tanpa ada retribution tadi. Gak sempat loh bantuin retribution. Itu gerakan yang berani banget sih jujur dari tim Liquid ya, yang membuat akhirnya mereka berada di posisi yang cukup krusial. 3 base berhasil diringkus oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Dan nampaknya kali ini Alter Ego masih coba untuk mengawal ke area objektif Lord. Dreams memimpin berada di area garda depan. Immortality yang terbawa dalam tubuhnya membuat akhirnya gerakan yang diberikan oleh Dreams cukup berani. Lord masih bisa dihandle dari tim Liquid. Tapi Eternal Guard Kopian di-follow up lagi dengan area Zaman Force. Dan ada satu buah Shadow Kiro untuk memberikan teori ancaman. Karl mundur ke area belakang. Tapi nampaknya Alter Ego nyaris saja kehilangan beberapa member. Tapi justru double kill diamankan begitu saja oleh seorang GB. Ya masih ada Sunford juga, shutdown ternyata untuk Sunford. Tim Liquid berhasil untuk mengusir mundur pemain-pemain Alter Ego dan begitu banyak immortal yang pecah dari Alter Ego. Wah, aku pikir dia mau maju lagi sih. Itu kalau maju bisa selesai ya dari beberapa member. Masalahnya mereka ada di pixel bar HP yang nggak prima. Sudah tipis-tipis banget ya semuanya tadi. Jadi ya Om. Dan GB pecah immortal, ke pick off juga tadi. Tapi untungnya ada double kill. Ini pasti sempat lah ya. Damage masifnya membuat akhirnya tim Liquid gak bisa langsung kembali memberikan tindak lanjut serangan ke area depan. Dan ternyata Lord masih memberikan advantage yang besar sih. Lord advantage-nya 7.000 langsung revenue yang diamankan oleh tim Alter Ego. Dan terpantau kali ini tim Liquid masih bergulut dengan adanya celah yang harus mereka kulik ini di stick team fight-nya Alter Ego yang sejauh ini konsisten dibawakan Om. Ya, terus stick team fight-nya tadi udah bagus. Cuman kayaknya dari tim Liquid mereka juga sabar. Mereka sabar juga nunggu untuk Alter Ego yang terlalu ada yang extend dalam ya udah. Mereka bisa langsung untuk melakukan all in GB Endless Battle. Saya item sih sebenarnya udah item yang mahal juga kan Endless Battle BOD. Kalau udah jadi tuh udah enak juga nih buat tipikal jungler. Tapi sekarang sama-sama sabar untuk menunggu kehadiran Lord kembali. Sanji punya Divine Glaive 20 second. Apakah akan ada pick of play JP? Dengan satu konsil ya, ini waktunya sekarang nih 10 second. Biasanya bakal ada konsil yang bisa dipakai nih untuk main pick off. Dan Nino sudah mulai kelihatan sekarang. Terlihat tadi Nino. Tapi ternyata tim Liquid Philippines mereka akan menunggu saja. Tidak ada gerakan-gerakan lebih dengan konsil. Belum boleh untuk improvisasi nih dari tim Liquid Philippines. Karena masalahnya ini udah masuk ke ranah Lord Evolve. JP masih dengan kondisi yang mau coba untuk cari celah dulu nih ya. Yang perlu diwaspadai oleh GB juga tentunya dari segi Dwarf Dragon. Cuma menariknya dari tim Liquid Philippines memang nggak banyak selain ya memaksakan kontes juga sih ya kan. Karena konsil tadi yang dibahas oleh Mwawa udah mulai terdengar. Dan GB sendirian dan bakal di follow up lagi dengan
damage yang diberikan oleh seorang Yuktezi dan bahkan tidak terbagi dari segi Shadow Cure yang diberikan oleh seorang Kaltezi. Dua pemain tumbang mengarah ke area tiga pemain yang tersisa yang kali sudah mulai bergelut dengan beberapa member dari tim Liquid Philippines, dan killing spree masih bisa diupayakan oleh seorang Heist, namun damage yang diberikan terlalu besar. Masih ada Winter Crown, masih ada Immortality yang terbalut dalam tubuh dari Heist, tapi mampukah Heist bertahan dari serangan yang diberikan? Namun Outplay Moment mampu untuk menumbangkan karya JP walaupun shutdown diamankan begitu saja oleh seorang Sunford. Looking for more, dan damage yang diberikan oleh seorang Yuktezi mampu untuk mengunci satu pemain tersisa dari Nino yang gak bisa melakukan banyak hal di area bottom lane. Wow, satu team fight yang dicari oleh tim Liquid Philippines tadi. Conceal Play plus Flicker plus Way of the Dragon dari JP yang ternyata connect langsung menuju ke GB. Itu tadi Dwarf Dragon-nya sebenarnya hal yang udah bisa diwanti-wantikan ya Om ya, tadi ya, Dwarf Dragon. Conceal Play. Conceal, kelihatan satu orang setan aja tuh. Langsung di all in tapi unggul jauh untuk tim Liquid PH. Dan sebenarnya nggak begitu jauh sih. Tadi ada Raunjel dan juga sosok Dreams ya. Tapi ya nggak tepat pada waktunya karena tadi follow-up-nya kilat banget. Iya, kayak nanti timnya juga kayak langsung mencar semua kan bisa dapat. Chaos banget semuanya. Asli, dan ya ini timing untuk Carl tadi ya ketika nggak ada stick team fight. Ya karena juga selamat kan tadi kan langsung balik dia. Dan damage-nya besar banget karena hero-hero yang vulnerable ya dimiliki oleh Alter Ego. Winter Crown tadi pun nggak save dia dari Haze walaupun memang ada pertukaran yang diamankan. Nampaknya kali ini situasi genting harus dialami. Lihat bagaimana 2000 revenue udah mulai bisa diambil dan bahkan kini Liquid yang lagi megang kendali akan hal tersebut. Iya, tadi Liquid minus 2000-an kan, sekarang udah plus 6000. Evolve Lord, kalau coba untuk kawal pastinya ya. Dan Summer Force kalau kita lihat di sana juga dibuka terlalu early seharusnya, dan lagi-lagi Way of Dragon. Wow, mengunci tepat karya GB dan nampaknya ini menjadi satu buah bencana untuk Alter Ego. Dua pemain hilang dan nampaknya kali ini yang menyisakan Hai seorang saja, ditambah lagi dengannya Dreams dan juga Nino. Mampukah bertahan dari 5 pemain tim Liquid Philippines untuk bisa mengalahkan karya teman-teman dari Alter Ego? Karena lihat damage yang diberikan terlalu masif membuat akhirnya Dreams pun tumbang, tapi masih ada Nino, masih ada Haze yang coba untuk mulai mengunci karya pergerakan. Ada satu buah triple kill yang bisa dihasilkan. Yuktezi juga masih bisa memberikan serangan balik dan masih belum mau untuk memberikan satu buah serangan. Berhenti di arah triple kill saja untuk seorang Haze. Alright, masih ada kesempatan bagi Alter Ego. Nyaris tadi ya bisa masuk dari tim Liquid PH-nya. Masih tertahankan ternyata, dan kita akan dibawa untuk next Evolve Lord yang akan terjadi juga sekarang. Dan benar-benar ini yang harus diwaspadai, berarti JP yang tiba-tiba membuat sebuah gerakan. Lumayan min satu jantung kayaknya. Bersinarnya di late game banget nih JP. Featuring Carl dan masalahnya Yuktezi juga udah bisa contribute damage Om. Dan kalau kita ngomongin dari segi posisi, dia juga baru terpick off 1 kali masalahnya. Jelas sih kalau ya ini susahnya kalau kita berhadapan dengan Granger ya. Ini ibarat ya kalau kalian ada orang yang kalian suka gitu. Waduh, gimana? Itu ya kalau kalian lebih extra effort dia mundur. Nanti kalau kalian juga dia maju. Iya, menjauh jadi serba salah ya. Ini Yuktezi ini wah berat sih. Ini udah mulai jadi sorotan nggak sih untuk teman-teman dari Alter Ego untuk Yuktezi itu sendiri Om? Yep. Kayak kalau memang mau dikejar ya buat Yuktezi-nya, mereka butuh mungkin ada di atas dari Zaman Force atau ada shortcut yang bisa dibuka di samping dari Yuktezi. Sementara dikena satu buah efek dari stun. Dan ini dia penentuan. Objektif penentuan seharusnya Heist agak sedikit ngepok dulu. Belum pasti langsung diambil ya. Tapi dengan show-nya di bagian bawah Sunford ini apakah akan diteruskan juga? Karena 40.000 HP tersisa dari Lord ini, dan ini akan dipercepat loh Alter Ego. Kemungkinan bisa ada portal terbuka mengarah ke area JP dan satu permulaan yang baik di menit 22 untuk Alter Ego. Lord diamankan dan nice distraction sebenarnya dari Dreams dan juga Nino yang membuat akhirnya tim Liquid Philippines bimbang untuk masuk ke area Lord. Ya, setidaknya tidak ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh tim Liquid Philippines ya. Betul. Dan 5 melawan 5 plus ada 1 Evolve Lord.
Jelasnya nih Alter Ego mereka sudah leading, tinggal bagaimana mereka bisa closing nih. Apakah mereka bisa closing sekarang atau mereka harus merelakan lagi-lagi di platform karena Nino masuk dari belakang. Nah itu dia, Nino coba untuk mulai memancing resource yang dimiliki oleh tim Liquid Philippines. Ada Eternal Guard yang sudah mulai terbuka, zaman Force dari Haze menghantui pemain-pemain dari tim Liquid Philippines yang sudah mulai diambang bencana. Tapi nampaknya kali ini mereka bakal coba untuk mulai mendesak masuk. Sunford hilang menjadi korban pertama, masih ada Immortal yang terbalut dari seorang Haze dan nampaknya Dreams tumbang di tangan seorang Krautazi. Tapi dengan adanya 4 pemain dari Alter Ego, mereka bakal coba untuk mulai mendesak masuk ke area high ground dan 2-0 clean sweep diamankan oleh pemain-pemain dari Alter Ego di match yang kedua. Yap, masih membawakan legacy mereka di sepanjang ESL.